Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan saya, Ale Andre Fernandiose sebagai moderator, Fulvian Irsyad Rasmaninov sebagai pembaca materi yang pertama, Riando Felix Samosir sebagai pembaca materi yang kedua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertemakan kewirausahaan dan yang berisi mengenai pengertian kewirausahaan dan faktor internal serta eksternal dari kewirausahaan. Selanjutnya, kita mulai dari pembaca materi yang pertama kepada Fulvian Irsyad Rasmaninov. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ale. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan diambil dari kata wirausaha, yaitu suatu kegiatan dalam mengelola, mengorganisasikan, dan berani bertanggung jawab terhadap segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Setiap masyarakat memiliki gambaran yang sama terhadap orang yang menjalankan kegiatan wirausaha ini, seperti pedagang, pengusaha, dan entrepreneur. Padahal, ketiga hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pedagang, yaitu orang yang menjalankan suatu usaha tetapi lebih berfokus dalam penjualan produk atau jasa. Pengusaha lebih berfokus dalam mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan entrepreneur, orang yang menjalankan usahanya tetapi dia lebih berfokus dalam mencari inovasi terbaru dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur lebih dalam lagi. Entrepreneur adalah seseorang yang melakukan pengembangan suatu usaha pada sektor inovasi dan menjalankan aktivitas kewirausahaan dengan karakteristik dan bakat-bakat khusus. Adapun karakteristik dari entrepreneur sendiri adalah details, yaitu memperhatikan hal-hal secara rinci. Di sini bertanggung jawab, dollars memberikan motivasi, distribute mendistribusikan kepemilikan, dream mempunyai visi dan misi ke depannya, decisiveness tidak bekerja lambat, doers yaitu membuat keputusan, determination yaitu melaksanakan kegiatan, dedication yaitu mempunyai dedikasi yang besar, dan devotion yaitu mencintai pekerjaan yang dimilikinya. Setelah kita mengetahui karakteristik dari entrepreneur, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa arti dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau harga. Menurut Agung, kewirausahaan memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap start, action, survive, dan growth. Pada tahap start, seseorang sudah berniat untuk melakukan usaha, memilih jenis usahanya, melihat peluang, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan usahanya. Selanjutnya, yaitu tahap action, yaitu di mana seseorang sudah mulai mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti pembiayaan, sumber daya, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, pengambilan risiko, dan lain-lain. Setelah itu, tahap survive, yaitu seseorang sudah menganalisis perkembangan usahanya berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi nantinya. Dan terakhir adalah tahap growth, yaitu seseorang sudah mulai mendapatkan hasil yang diperoleh dari usahanya, yaitu hasil positif, dan mengalami perkembangan dan juga dapat bertahan pada usaha tersebut. Jika tadi saya menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam kewirausahaan, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses-proses dalam kewirausahaan yang mencakup innovation, triggering, implementation, dan growth. Pada proses innovation, sebuah inovasi akan muncul karena adanya pemicu dalam diri sendiri, seperti penghargaan, pengorbanan, edukasi, pengalaman, personal diri, dan lain-lain. Setelah itu ada proses triggering. Triggering memiliki arti yaitu pemicu. Pemicu ini nantinya akan menjadi sebuah implementasi yang bisa dipengaruhi oleh usia, komitmen, orang tua, suatu kebijakan, dan lain-lain. Setelah itu ada proses implementation, yaitu di mana kita melaksanakan usaha kita. Dan proses ini dipengaruhi oleh entrepreneur, kepemimpinan, manajer, komitmen, vision, dan lain-lain. Jika sudah terlaksana, selanjutnya adalah proses untuk bertumbuh, yaitu growth. Proses pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tim, strategi, struktur,
culture, dan lain-lain. Setelah saya menjelaskan tentang proses-proses dalam kewirausahaan, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam kewirausahaan. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi personality dan DNA bisnis. Personality yaitu dipengaruhi oleh pemikiran kita sendiri, emosi, relasi, dan pengetahuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya adalah DNA bisnis yang dipengaruhi oleh produk market, marketing, finansial, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi facility dan reliability. Facility dipengaruhi oleh sumber daya, ketentuan hukum, sistem pendukung, dan kesempatan yang kita dapat. Selanjutnya adalah reliability, yaitu dipengaruhi oleh tren, isu global, kompetitor atau pesaing, dan insiden. Selanjutnya adalah penjelasan tentang faktor keberhasilan dan kegagalan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Riando. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Saudara Irsyad. Sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam kewirausahaan. Faktor keberhasilan seperti karakter pribadi, yaitu memiliki mental dan semangat yang kuat dalam membangun usaha, memiliki ide dan kreativitas, memiliki finansial yang cukup dalam membangun usaha, dan memiliki banyak relasi ataupun hubungan dalam membangun usaha. Faktor kegagalan seperti ketidakmampuan dalam mengatur dan memanage keuangan, kurangnya modal, kurangnya pengalaman, serta target pasar yang tidak tepat sehingga produk yang diperjualbelikan kurang laku di daerah tersebut. Ide dan peluang. Dalam usaha, ide adalah salah satu bentuk rancangan untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, bertujuan untuk mendapatkan sumber pemasukan finansial. Ide ini bisa berasal dari mana saja, bisa dari hobi, keterampilan, pengalaman, media massa, survei, dan lainnya. Tetapi ide masih perlu diolah dengan kreatif dan riset untuk mendapat peluang, karena tidak semua ide bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Adapun karakter peluang usaha seperti permintaan yang nyata, pengembalian investasi, kompetitif, mencapai tujuan, dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, ada juga faktor untuk mengidentifikasi dan menilai peluang usaha, seperti kondisi industri, lamanya masa, tujuan pengusaha, pengelola tim, persaingan, modal, dan kondisi lingkungan. Info terkini yang bisa kami sajikan kepada saudara ada 3 hal yang penting, yaitu tentang indeks kewirausahaan, UMKM, dan startup di Indonesia. Saat ini dapat dilihat bahwa kewirausahaan Indonesia berada pada peringkat 94 dari 137 di dunia, dengan persentase kecil yaitu 3,47%, yang rata-rata di negara maju sebesar 14%. Dari komponen indeks kewirausahaan Indonesia dapat dilihat bahwa jaringan dan inovasi produk memiliki persentase yang besar. Artinya, usaha yang ada di Indonesia memiliki jaringan yang bagus untuk mengembangkan usaha dan inovasi produk yang terus berkembang. Tetapi, kita dapat melihat di penginternasionalan sangat kecil yaitu 1%, yang artinya produk-produk yang kita miliki masih belum go internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan jumlah UMKM Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hingga sekarang sudah mencapai 65 juta dan kita berada pada posisi 1 di Asia. Pemerintah juga menaruh perhatian dengan program peningkatan UMKM di Indonesia. Kita juga melihat bahwa persentase startup di Indonesia berdasarkan bidang usaha paling tinggi berada di bidang general, yang kedua content creator, e-commerce, dan terakhir di digital logistik. Nah, dari sini persentase ini bisa dilihat bahwa jika kalian ingin membangun usaha, kita bisa melihat mana peluang yang peminat usahanya masih sedikit. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa target pasar itu sangat penting, sehingga jika kita menentukan target pasar yang salah, maka otomatis usaha kita tidak akan berjalan. Sehingga kita dapat menggunakan model STP, yaitu Segmentation Targeting Positioning, yaitu salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang berfokus pada segmentasi target audiens tertentu, sehingga akan menentukan bagaimana strategi marketing kita. Nah, kelebihan dari model STP ini adalah yang pertama, mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran.
mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar, mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif, dan meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Nah, adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan, adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan segmenting yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Sedangkan untuk targeting perlu diperhatikan tentang ukuran, profitabilitas, aksesibilitas, fokus pada manfaat, dan perbedaan. Untuk positioning yaitu tawarkan solusi, identifikasi, USP, dan kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi pasar. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fufian Irsad Rasmaninov dan Riando Felix Samusir atas penjelasannya. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.